Tausiah atau kultum sekalian imam tarawih akan diisi oleh Al-Ustadz Haji Abdullah Solehin. Kepada Al-Ustadz Haji Abdullah Solehin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah Masjid Jabal Husna yang dimuliakan oleh Allah, yang senantiasa merindukan surga dan juga pasti akan dirindukan surga. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, barokah, hidayah dan inayahnya kepada kita semua, hingga sampai pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk sama-sama melaksanakan ibadah khusus yang hanya dilaksanakan di bulan Ramadan, yaitu sholat tarawih. Selain sholat tarawih, apalagi? Puasa di bulan Ramadan. Ibadah ini khusus dilakukan pada saat kita berada di bulan Ramadan, dari 1 Ramadan sampai akhir nanti. Kita dituntut oleh Allah Ta'ala, kita senantiasa menjaga performa kita. Dari kita sahur sampai terbenam, kita berbuka puasa sampai kita melaksanakan ibadah lail, kemudian lanjut lagi pada esok harinya kita melaksanakan puasa. Semua wajib kita jaga dengan baik. Malam ini adalah malam ke-21. Di dalam kitab Dhuratul Nasihin disebutkan bahwasanya keutamaan malam 21 ini adalah Allah akan membuatkan rumah di surga yang terbuat dari cahaya untuk kita. Ini katanya di dalam kitab Dhuratul Nasihin. Malam 21 malam yang biasanya orang-orang mulai beriktikaf. Benar ya Ustaz ya? Kita beriktikaf, sama-sama mencari barokah, sama-sama mencari hidayah oleh Allah. Dibangunkan cahaya, rumah dari cahaya, tentunya kita berpikir tuh bagaimana caranya bangun rumah dari cahaya. Ya, sedangkan sampian aja pakai senter, bikin rumah, gambar rumah, enggak jadi-jadi. Bener ya? Sampean pakai senter tuh bikin rumah, enggak jadi-jadi. Yang ngelihat cuma sampean sendiri, orang lain enggak ngelihat mana rumahnya. Ini tentunya membuat orang lain yang menggunakan akalnya saja pasti dia akan mengatakan impossible. Ya. Memang kita kenyataannya dalam hidup ini Bapak Ibu sekalian, ketika kita berurusan dengan Allah, pasti kita akan berurusan dengan namanya dua hal yang sifatnya konkret maupun abstrak. Nah, hal yang sifatnya abstrak inilah yang kadang-kadang kita sulit memahami kehendak Allah. Baik keabstrakannya dalam perjalanan kehidupan kita, keabstrakannya dalam setiap perintahnya. Ya, ini kadang-kadang kita sulit. Contohnya tadi Allah membangunkan rumah di surga dari cahaya untuk kita. Ya kan? Kalau orang pakai akalnya tidak nyambung. Masa sih bagaimana caranya bikin rumah dari cahaya? Itu aja cahaya lampu begitu doang, nggak ada modelnya. Bagaimana membentuk rumah? Nah tentunya ini kita cari. Kenapa? Cahaya yang bagaimana maksud Allah Ta'ala? Ya.
Di bulan Ramadan Allah membuka pintu langit seluas-luasnya untuk kita. Pintu rahmatnya, pintu ampunannya, dan lain sebagainya. Bahkan sampai kepada pintu rizki. Ya. Jadi coba lihat ya. Kalau sudah bulan Ramadan, bapak-bapak atau ibu-ibu yang memang biasa mencari rezeki di bulan Ramadan, itu bersiap sudah itu. Ya, bikin kue, apalah pokoknya yang bisa mendapatkan rezeki. Ya. Meskipun hal tersebut kurang tepat. Ya, saya katakan kurang tepat karena apa? Karena bulan Ramadan itu harusnya diisi dengan amalan-amalan soleh. Ya. Amalan-amalan yang bisa membuat kita nantinya dibangunkan oleh Allah rumah dari cahaya. Ya. Apakah salah? Enggak, lanjutkan saja. Karena maksudnya orang yang mencari rezeki di bulan puasa, ada aja Allah Ta'ala berikan rezeki. Ya. Bahasanya begini saja, mungkin kemampuan pemikirannya hanya sampai sebatas itu saja. Makanya kita tetap meminta kepada Allah sebagaimana doa Nabi Musa. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terus dibukakan supaya dada kita ini bagus. Ya. Supaya dalam setiap kita tahunnya bertemu dengan bulan Ramadan itu tidak sia-sia kita lakukan. Ya, bayangkan kalau seandainya kita mencari rezeki, diniatkan bulan Ramadan, ternyata yang kita jual itu nggak ada laku, nggak sesuai dengan ekspektasi. Kira-kira bagaimana keadaan hati kita? Ya. Tapi apabila ada orang yang menjadikan bulan Ramadan dari awal Ramadan sampai dia masuk pada Ramadan dan akhirnya dia menjadikan niatnya semata-mata hanya karena Allah, semata-mata memohon kepada Allah agar diampunkan setiap dosanya, bersujud dia di hadapan Allah, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, maka Allah pasti akan membangunkan rumah dari cahaya di surga nanti. Benar atau enggak? Benar atau enggak? Yang pedagang, waduh Ustadznya nyinggung nih kayaknya. Enggak, saya enggak nyinggung. Ya. Cuma kita mencoba membuka alam pikir kita bagaimana kita sebaiknya ketika kita menemui bulan yang penuh rahmat ini, bulan suci ini. Ketika seseorang menjadikan bulan Ramadan untuk hal yang ibadah, benar-benar ibadah kepada Allah, dia memperbanyak Al-Quran. Kenapa jadi memperbanyak membaca Al-Quran? Karena di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertamanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus terang Bapak Ibu, suara saya ini lagi serak-serak becek, enggak jelas karena dalam keadaan kurang sehat masih. Ya, tapi karena sahabat saya tercinta di depan ini mengundang saya tetap datang. Ya. Saya enggak mau dia nangis nanti. Di bulan Ramadan saya barusan habis umrah, ya, 12 hari di sana, dan saya bawa jemaah saya itu naik ke Gua Hira. Ya, biasanya jarang ada umrah travel umrah itu membawa ke Gua Hira, karena naik Gua Hira itu tinggi, capek. Ya, alhamdulillah kemarin mampu naik ke sana dan kita mengambil i'tibar di sana. Kita mencoba mengambil ibrah bagaimana rasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu memikirkan keadaan umatnya. Pada saat itu yang simpang siur otaknya, ada yang waras, ada yang tidak waras. Bagaimana praktek penyembahan kepada Tuhannya yang berbeda-beda, di mana di dalam Ka'bah itu terdiri macam-macam berhala. Rasulullah naik ke Gua Hira adalah untuk berpikir bagaimana caranya untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Siapa Tuhannya sebenarnya? Apa yang dimaksud dengan Tuhannya? Kalau sampean mengingat itu, saya teringat pada saat itu ketika saya naik di atas Bapak Ibu, yang saya ingat cuma satu, subhanallah, bagaimana kuatnya seorang ummul mukminin Siti Khadijah naik mendatangi Rasulullah, membawakan bekal untuk Rasulullah. Saya yang masih sehat begini waktu itu, naik itu aja lutut udah gemetar. Bagaimana seorang Siti Khadijah setiap malam beliau membawakan bekal kepada Rasulullah. Pada saat itu Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya yang pertama, yaitu surah Al-Alaq. Dan para ulama sepakat diturunkannya adalah pada malam 17 Ramadan.
Ini para ulama sepakat meskipun berbeda-beda. Ada yang mengatakan di 21 dan lain sebagainya. Karena memang pada saat itu wahyu diturunkan secara mutawatir. Tidak hanya Al-Alaq turun pada saat itu, ada juga surah Al-Muzammil, Al-Mudatsir dan lain sebagainya. Ya. Kita jadikan Ramadan untuk senantiasa mempelajari Al-Quran. Karena Al-Quran itu kata Allah di dalam surah Al-Waqi'ah ayat 77. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Fi kitabim maknun, yang terjaga dan terpelihara di Lauhil Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang bisa menyentuhnya selain hamba-hamba yang telah disucikan. Tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan dari Tuhan semesta alam. Sungguh beruntung kampung ini ada PPTQ Jabal Husna ya. Di sini tahfiz ya. Alhamdulillah. Ini berarti kampung kita ini ada taman surga. Ada taman surga di mana di sini terdiri para penghafal Al-Quran yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala surga baginya. Maka siapa saja orang kampung sini memakmurkan pesantren ini, memakmurkan dan menyayangi orang-orang penghafal Al-Quran, insya Allah Allah akan memberikan pahala yang berlipat baginya. Jemaah Masjid Jabal Husna dirahmati oleh Allah, itu tadi yang bisa ulun sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bisa membuka alam pikir kita. Mudah-mudahan di tahun depan nanti kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan dalam keadaan otak yang benar-benar sehat, hati yang benar-benar sehat, supaya setiap bulan Ramadan itu benar-benar kita jalani dengan penuh makna dan arti dalam hidup kita. Wallahu muwaffiq lakum min thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.